Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung A52s dan Vivo T1 Pro. Ngobrolin HP sama otomotif itu kadang suka ada kemiripan ya, apalagi kalau ngomongin soal mesin. Misalnya ada nih dua mobil yang pakai mesin sama, tapi harga keduanya tuh bisa beda yang lumayan. Kayak misalnya mobil Daihatsu Terios sama Toyota Rush. Dua-duanya kan sama-sama pakai mesin 4 silinder 1500 cc, tapi harganya tuh bisa beda lumayan. Ya lebih murah Daihatsu lah. Nah, fenomena ini juga saya lihat di dunia HP. Kayak misalnya yang masih anget-anget yaitu Vivo T1 Pro. Dia kan sama-sama pakai mesin kayak yang ada di Samsung A52s, yaitu Snapdragon 778G. Mesin yang cukup gaspol di harga 4-5 jutaan. Bahkan selisihnya juga lumayan kan, dimana Vivo T1 Pro itu harganya tuh udah di kisaran 4 jutaan, sementara Samsung A52s itu barunya ya masih di angka 6 juta gitu. Tapi emang sih, mesin ini tuh bukan satu-satunya faktor yang jadi pertimbangan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan orang buat ambil opsi yang lebih mahal tadi. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Karena sama-sama pakai Snapdragon 778G, buat main game ini udah tutup mata aja lah. Udah dapet settingan yang paling maknyus di harga segini. Kalau dipakai buat main game beneran, kayak misalnya PUBG Mobile, keduanya udah bisa main pakai settingan Smooth Extreme. Udah bisa jalan di 60 fps. Untuk kontrol gyronya juga cakep ya, nggak ada delay. Dan untuk respon sama sentuhan layarnya juga smooth banget. Tapi memang sih touch sampling rate di kedua HP ini tuh ada di kisaran 120 Hz. Ya nggak jelek, cuma untuk ukuran HP dengan layar yang refresh rate-nya tuh di atas 60 Hz, harusnya dia punya touch sampling rate yang lebih gede. Idealnya sih touch sampling rate itu 2 kalinya refresh rate. Jadi kalau di Samsung A52s itu refresh rate-nya 120 Hz, ya seenggaknya dia bisa dapetin 240 Hz, yang mana di angka segitu tuh respon sama sentuhannya bakal lebih bagus lagi. Tapi ada yang cukup menarik nih pas saya main Mobile Legends, terutama di Samsung A52s ya. Karena di video A52s sebelumnya tuh saya cuma bisa main Mobile Legends di settingan refresh rate high aja, yang artinya dia cuma 60 fps. Tapi di sini dia bisa main di refresh rate ultra dan bisa tembus sampai 120 fps. Ini menarik banget sih. Dan secara performa juga lebih smooth ya performanya. Apalagi kalau udah masa-masa late game itu, pas lagi rusuh-rusuhnya. Tampilan, transisi, dan animasi yang ditampilin di layar itu smooth dan lancar banget. Sementara kalau di Vivo T1 Pro, dia emang ada opsi super sih di bagian refresh rate yang harusnya bisa jalan di 90 fps. Cuma sayangnya pas saya coba monitor, ternyata ya masih mentok di 60 fps aja. Tapi untuk performa dan kestabilan, kedua HP ini udah sama-sama cakep sih. Nah, pas main Genshin Impact, kedua HP ini sebenarnya udah sama-sama punya performa yang relatif nyaman buat dimainin ya. Udah bisa jalan di atas 40 fps lah dengan Snapdragon 778G ini. By the way, ini saya pakai settingan low 60 fps ya. Cuma kalau dilihat dari kestabilan performanya sih, Vivo T1 Pro ini lebih bagus ya. Apalagi untuk dipakai main di jangka waktu yang lebih lama. Saya masih bisa dapetin rata-rata fps yang lebih tinggi di Vivo T1 Pro ini, bahkan nyaris di angka 50 fps. Bahkan tanpa fan cooler pun saya masih bisa main dengan cukup lancar gitu. Yang artinya sistem pendingin dari Vivo T1 Pro ini emang udah berjalan cukup bagus ya. Dan kata mereka emang sistem pendinginnya ini udah kelas flagship gitu. Dia penampangnya tuh lebih lebar gitu, jadi memang bisa meredam panas dengan lebih baik. Sementara kalau main Genshin Impact di Samsung A52s pakai fan cooler dan versi Galaxy Store juga yang harusnya juga lebih optimal, ini masih kalah dalam segi kestabilannya. Nah, kalau dipakai buat foto-foto, sebenarnya kamera kedua HP ini udah sama-sama auto cakep lah kalau buat foto-foto di outdoor siang hari. Cuma kalau diperhatiin lebih detail lagi, jepretannya Samsung A52s ini emang lebih konsisten ngasih tuning warna yang lebih cerah, lebih gonjreng lah.
Bahkan untuk dynamic range-nya pun di beberapa kondisi Samsung A52s ini lebih bagus. Tapi sebenarnya ya kalau dilihat-lihat hasilnya Vivo T1 Pro ini ya nggak jelek-jelek juga, detailnya masih dapet. Cuma emang masih kalah sih dari segi pemilihan warna yang lebih gonjreng gitu. Jadi mesti diedit dikit-dikit lah supaya lebih enak buat diupload ke sosial media. Nah, yang saya suka dari kameranya Samsung tuh, pas dipindah ke lensa ultrawide, hasil jepretannya masih cukup konsisten ya. Artinya, nggak ada perbedaan yang berarti antara kamera utama dengan lensa ultrawide. Warnanya udah sama-sama cakep. Sementara kalau di Vivo T1 Pro, memang ada sedikit penurunan sih, terutama di bagian warna dan detail, yang tentunya nggak lebih bagus daripada kamera utamanya. Terus kamera ultrawide-nya Samsung ini juga punya sudut pandang yang lebih luas, terutama buat kalian yang emang suka foto-foto pemandangan dengan frame yang lebih lebar gitu ya. Udah gitu dia juga menang di resolusi yang juga lebih tajam. Kalau dipakai buat foto-foto malam, kameranya Samsung A52s ini menurut saya lebih proper ya. Karena yang pertama, dia tuh udah dibekalin OIS atau Optical Image Stabilization, yang bakal ngebantu banget kamera buat lebih stabil sih. Ibaratnya dia kayak pengganti tripod gitu, terutama pas lagi foto-foto malam yang kurang cahaya. Terus kalau ngelihat hasil foto malamnya, ini memang sebenarnya nggak cakep-cakep banget. Cuma detailnya lebih bagus juga, warnanya juga lebih pas. Dan kalau dibandingin sama mode malamnya Vivo T1 Pro, ya agak beda sih. Di Vivo T1 Pro ini menurut saya agak aneh mode malamnya. Soalnya dia tuh kayak dipaksa terlalu terang gitu, terlalu lebay. Ya sama sebenarnya kayak namanya di Vivo T1 Pro yaitu Extreme Night Mode. Menurut saya sih ini terangnya tuh emang dibikin ekstrim gitu. Jadi bagian yang gelap tuh pokoknya harus serba terang. Padahal ya justru ini malah bikin hasilnya tuh jadi lebih jelek gitu. Jadi saran saya kalau Anda emang mau foto-foto pakai Vivo T1 Pro, selama belum ada update software gitu, saya lebih nyaranin pakai mode auto aja sih untuk foto-foto malam. Karena di situ detailnya tuh malah lebih bagus. Ya meskipun nggak terang-terang banget sih. Nah, kalau buat perekaman video, kedua kamera HP ini udah sama-sama mantep ya. Bisa rekam 4K di 30 fps. Dan hasilnya sama-sama stabil. Jarang-jarang loh ada HP yang harganya tuh 4-5 jutaan yang hasil video 4K-nya tuh bisa sestabil dan minim goyangan kayak gini sih. Ini kalau ngadepin kondisi yang cukup backlight juga masih bisa dihandle dengan cukup baik. Kedua HP ini juga sama-sama punya mode stabil, tapi untuk resolusinya tuh bakal dikunci di Full HD. Nah, yang ngebedain di Vivo ini tuh Full HD-nya justru di 60 fps. Bakal lebih stabil yang mana? Mari kita buktikan dengan jalan atau lari yang agak kenceng kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pengen pakai lensa ultrawide buat rekam video, Samsung A52s ini bisa nangkep video lebih tajam sih. Karena di ultrawide-nya tuh dia bisa pakai 4K. Tapi kalau untuk kestabilan dan hasil akhirnya gimana nih? Kalian lebih suka Samsung atau Vivo? Nah, kalau dipakai buat ngevlog, hasil videonya Samsung A52s ini lebih menang di resolusi. Dia bisa 4K, terus sudut pandangnya juga lebih luas. Tapi kalau kestabilan, mungkin Vivo T1 Pro ini boleh diadu ya. Karena kamera depan Vivo ini tuh udah dibekali EIS. Jadi ya lebih stabil gitu. Cuma konsekuensinya ada di sudut pandang yang lebih sempit kayak gini. Kayak agak ngezoom gitu muka kita ke kamera. Nah, ini kalau saya pakai di kondisi backlight. Lebih terang yang Vivo sih ya. Kalau buat mikrofonnya gimana nih? Kalian lebih kedengeran
jelas suara saya dari Vivo T1 Pro atau Samsung A52s? Komen di bawah ya. Ya di harga segini, HP buat nonton Netflix, nonton YouTube emang udah sama-sama cakep ya. Keduanya udah sama-sama dibekali layar AMOLED. Tapi memang sih kalau dilihat lebih detail, layar Super AMOLED Samsung ini emang punya tuning warna yang lebih bagus, lebih kontras. Cuma itu masih belum optimal ya di beberapa aplikasi. Kayak misalnya di Netflix deh. Justru di Vivo T1 Pro, streaming Netflix itu bisa dapetin format HDR. Yang mana dia tuh bisa nampilin visual dan warna yang lebih realistis. Sama kayak di video aslinya. Cuma kalau buat speaker sih memang Samsung A52s di sini lebih bagus karena dia udah pakai speaker stereo ya di kiri kanan atau atas bawah lah. Ya mau dibandingin sama Vivo T1 Pro yang mana dia udah dituning lagi audionya supaya lebih keras. Menurut saya sih masih lebih enakan dengerin speaker yang stereo ya karena lebih dapet aja gitu suaranya dari sisi kiri dan kanan. Coba deh dengerin. Ya meski secara kapasitas baterainya tuh nggak gede-gede banget, dalam artian nggak sampai 5000 mAh, baterai kedua HP ini udah cukup aman sih untuk penggunaan satu harian penuh. Tapi kalau udah untuk penggunaan aplikasi sehari-hari, kayak misalnya saya pakai Zoom Meeting. Ini biasanya saya sering banget pakai di kantor ya untuk koordinasi sama teman kantor yang ada di lapangan gitu. Pakai Zoom Meeting di Vivo T1 Pro ini nggak seboros yang ada di Samsung A52s. Sebagai informasi, ini saya pakai Zoom tentu aja dengan layar yang selalu nyala dan ini saya pakai koneksi 4G ya. Yang mana dengan skenario seperti ini tentu aja bakal lebih boros. Tapi pas dipikir-pikir memang sih kenapa Samsung A52s ini lebih boros. Saya ngeliat lagi di refresh rate-nya. Dia udah pakai 120 Hz kan. Dan di sini tuh nggak ada sistem adaptif. Yang artinya tuh dia bakal dikunci di 120 Hz doang. Beda sama di Vivo T1 Pro yang mana pakai refresh rate 90 Hz. Itu sweet spot banget sih. Udah sweet spot plus ditambah lagi sistem adaptif. Jadi sebenarnya refresh rate-nya itu nggak dikunci di 90 Hz. Artinya kalau nggak dibutuhin ya dia bakal turun di 60 Hz atau bisa di bawahnya lagi. Selain daya tahan baterai yang lebih bagus, Vivo T1 Pro ini juga menang di kecepatan ngecas yang jauh lebih ngegas ya. Dia udah pakai charger bawaan 66 watt. Ya sebenarnya 80 watt sih, cuma yang bisa diterima sama nih HP emang dibatasin maksimal 66 watt aja. Nah dengan charger sengebut ini, Vivo T1 Pro itu bisa dicas dari 10% selama setengah jam, dia tuh udah ngisi hampir 80%. Sementara di Samsung itu baru di kisaran 39%-an lah. Jauh banget kan? Nah kalau sampai penuh, Vivo T1 Pro ini bahkan nggak butuh waktu sampai 1 jam. Kalau di Samsung, ini cukup menunggu lagi sih. Dia bisa sampai 1 jam 43 menit gitu. Ya ini konteksnya kalau Samsung A52s di charge pakai charger bawaan yang 15 watt itu. Sementara kalau pengen lebih cepat lagi sih, ya bisa pakai super fast chargingnya Samsung yang sampai 25 watt. Cuma ya mesti beli lagi. Ya seenggaknya dengan charger 25 watt tadi, Samsung A52s tuh bisa ngisi sampai penuh itu sekitar 1 jam lebih dikit lah. Ya, sama-sama pakai Snapdragon 778G, Vivo T1 Pro ini emang kelihatan too good to be true ya. Harga 4 jutaan dikasih mesin ngegas ini tuh kayak, apa yang didiskon nih? Ya ternyata emang lumayan banyak gitu. Dan dengan harga yang lebih mahal, Samsung A52s masih bisa ngasih fitur-fitur ekstra di sini. Yap, Samsung A52s ini udah ngantongin sertifikasi IP67, yang mana dia udah tahan nyemplung di air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Ya ini konteksnya jangan disengaja ya, karena sampai video ini dibuat, kayaknya belum ada deh brand smartphone yang berani ngasih garansi kalau ada kerusakan sama air. Meskipun HP itu udah dibekali fitur sertifikasi IP67 sekalipun. Terus satu hal yang kelihatan mungkin cukup sepele, tapi buat saya bakal kepake, yaitu
Di Vivo T1 Pro ini nggak ada slot micro SD, jadi ya cuma bisa ngandelin internalnya yang cuma 128GB doang. Oke, jadi kesimpulannya meskipun sama-sama pakai Snapdragon 778G, kedua HP ini tuh punya pangsa pasar yang berbeda ya. Jadi kalau Anda tuh lebih sering pakai kamera HP ya buat bikin konten video atau konten foto, ya Samsung A52 S ini memang lebih merata sih cakepnya. Mau dipakai foto-foto lebih cakep, mau rekam video di TikTok ini juga lebih proper ya, karena dia udah punya sistem stabilisasi yang lebih bagus. Bahkan mau dibawa lari juga masih lebih stabil ini dibandingin Vivo T1 Pro. Terus sertifikasi IP67 di Samsung A52s juga ngasih rasa yang lebih aman ya, terutama buat Anda yang sering teledor nih pakai HP, kayak misalnya kehujanan atau nggak sengaja kecemplung kolam. Sementara kalau Anda tuh berencana beli HP buat dipakai mabar berjam-jam, untuk waktu yang lebih lama gitu, Vivo T1 Pro ini emang ngasih performa yang relatif lebih stabil. Jadi meskipun nggak pakai fan cooler sekalipun, main game di HP ini tuh nggak begitu panas lah. Artinya nggak nyiksa tangan sampai kepanasan gitu. Karena biar gimana pun juga, mau sebagus apapun gamenya, kalau main di HP yang cepat panas, ya bakal nggak kerasa enak juga kan. Selain itu, charger yang lebih ngebut di HP ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan, terutama buat Anda yang emang nggak biasa menunggu gitu. Dengan charger 66 watt di sini, ya tentu aja bisa lebih menghemat waktu kan. Kayak misalnya habis bangun tidur, HP lowbat, ditinggal colok sebentar sambil mandi dan sarapan, HP-nya udah bisa diajak produktif lagi. Nah, hal-hal kayak gini yang nggak akan bisa Anda temuin di HP yang chargernya cuma belasan watt aja. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ambil Samsung A52s atau Vivo T1 Pro. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.